siang, silakan masuk. Baik Ibu. Oh mari, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ya. Kamu kepanasan ya? Iya Ibu. Memangnya kenapa? Kami tadi baru selesai ikut pelajaran olahraga Ibu. Oh, ikut pelajaran olahraga. Memangnya kamu dari kelas berapa, Nak? Kelas 11 IPA tadi Ibu. Oh iya, kamu kelas 11 IPA ya? Iya Ibu. Baiklah. Tadi sebelum datang ke sini ikut pelajaran olahraga dengan siapa? Dengan Pak Agus tadi Ibu. Oh, dengan Pak Agus ya? Ya. Oke. Oh iya, Ibu lupa. Kamu namanya siapa, Nak? Nama saya Petra Ibu dari kelas 11 IPA. Oke, Petra dari kelas 11 IPA ya? Iya Ibu. Apa kabar Petra? Baik Ibu. Kabarnya baik ya. Petra ini asalnya dari mana? Dari Manggarai Ibu. Oh, dari Manggarai ya? Iya. Oh iya, datang ke sini tahu maksud Ibu memanggil Petra untuk datang ke ruangan Ibu? Tidak tahu Ibu, tadi saya kesini karena Ibu Bibi yang suruh Ibu. Oh, suruh untuk datang ke ruangan BK? Ya. Kira-kira Ibu Bibi suruh datang ke sini. Ibu Bibi tuh guru apa? Matematika? Iya Ibu, guru matematika. Baik. Kira-kira sampai Ibu Bibi menyuruh adik Petra untuk datang ke ruangan Ibu itu untuk apa? Nah, Petra tahu? Saya kurang tahu Ibu, tapi saya rasa Ibu mungkin karena nilai saya Ibu. Oh, nilai mata pelajarannya Ibu Bibi? Iya Ibu. Matematika ya? Iya. Kenapa dengan nilai Petra? Setiap kali ujian Ibu, nilai saya tidak pernah tuntas. Oh, tidak pernah tuntas. Memang sebelumnya ada ikut ulangan atau tes begitu kan dengan Ibu Bibi? Iya Ibu, akhir-akhir ini kami sering mengadakan kuis di kelas Ibu. Dan nilai saya tidak pernah sampai 60 begitu Ibu, 50 ke bawah semua. Oh, jadi Petra selama ini ada ikut kuis matematika, tapi nilai Petra itu sering jatuh di bawah 50 ya? Iya Ibu, begitu. Oke. Jadi Petra itu disuruh untuk datang ke ruangan Ibu. Ibu akan, kalau Petra mau, Ibu akan memberikan konseling individual kepada Petra. Ibu mau ingin mencari tahu atau Petra sendiri juga ingin menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi adik Petra. Apakah adik Petra mau mengikutinya? Mau Ibu. Oke, kalau adik Petra mau, Ibu ingin bertanya apakah sebelumnya adik Petra itu pernah mengikuti konseling di ruangan ini? Belum pernah Ibu, ini baru saya pertama kali ke ruangan Ibu. Oh, kalau tapi Petra pernah lihat teman-teman pernah datang ke ruangan Ibu, mungkin pernah ikut konseling gitu, pernah? Kalau teman-teman saya sering lihat Ibu, tapi kalau saya tidak pernah. Dari pengalaman teman-teman itu mungkin Petra tahu apa itu sebenarnya konseling? Yang saya tahu itu Ibu, karena saya sering lihat teman-teman ke ruangan Ibu juga, itu konseling itu guru BK itu membantu menyelesaikan masalah dari siswa-siswi yang ke ruangan BK Ibu, begitu menurut saya. Jadi menurut Petra konseling itu kalau ada siswa yang datang ke ruang BK dan mengikuti konseling, berarti untuk mengatasi permasalahan siswa. Ya Ibu. Memang jadi Ibu ingin meluruskan sedikit, memang benar apa yang dikatakan oleh adik Petra bahwa konseling itu adalah suatu kegiatan yang dimana Ibu sebagai guru BK di sini sebagai fasilitator dalam proses konseling nanti. Namun memang betul ibu di sini berperan untuk membantu adik mengatasi permasalahan yang dihadapi. Namun dalam proses konseling itu adik juga harus terlibat aktif dalam memberikan informasi agar kita sama-sama menemukan jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah dapat dipahami? Ya Ibu, saya paham. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai proses konseling, ada baiknya kita menyepakati waktu terlebih dahulu.
waktu itu apakah 40 menit apakah cukup? Ya Ibu, saya rasa cukup. Kalau kita sudah menyepakati waktu, Ibu ingin adik Petra menceritakan sedikit permasalahan. Kira-kira adik Petra sampai disuruh Ibu Bibi untuk datang ke ruangan BK ini kenapa? Apakah karena nilai jelek atau ada hal lain? Mungkin bisa diceritakan. Begini Ibu, yang pertamanya itu karena nilai jelek. Itu kalau saya mengikuti ulangan atau ujian matematika, saya selalu mendapatkan nilai merah. Bukan hanya matematika saja Ibu, ada juga pelajaran bahasa Inggris. Begitu juga saya punya nilai itu rendah atau merah. Terus sebelum saya mengikuti ujian itu tuh Ibu, saya cemas Ibu, saya cemas dari hari sebelumnya itu saya cemas, saya takut begitu Ibu. Takutnya misalkan kalau saat saya mengikuti ujian kembali, saya akan mendapatkan nilai yang sama Ibu, yang dimana rendah lagi begitu. Oh, jadi dalam hal ini adik Petra itu kenapa sering mendapat nilai yang jelek dalam pelajaran matematika ataupun tadi bahasa Inggris mungkin juga disebutkan karena adik Petra setiap mengikut ujian atau kuis itu sering merasa cemas. Cemas itu pasti berpikir kalau nanti dapat nilai jelek kembali, pasti dimarahin oleh guru lagi, begitu ya? Ya. Jadi adik Petra ini mengalami kecemasan di dalam diri tentang saat mengikuti pelajaran matematika, begitu. Ya. Oke. Memangnya adik Petra mempunyai mungkin pengalaman buruk sampai adik Petra itu merasa cemas terhadap pada pelajaran matematika itu? Iya Ibu, karena sebelumnya itu Ibu, saya sering mendapat nilai buruk Ibu. Misalkan saat ujian tadi, saat kuis, terus saat mengerjakan tugas Ibu, kan kumpul Ibu, mau tugas matematika maupun tugas bahasa Inggris. Nah, nilai saya itu palingan sampai 60 begitu, 50 ke bawah, 60 itu sudah standar Ibu. Nah, pas saat saya mau ikut ujian kembali, saya macam trauma Ibu begitu, takutnya nanti saya dapat nilai begitu lagi. Saya tidak percaya diri Ibu dengan usaha saya begitu. Oh, jadi adik Petra ini mempunyai pengalaman mungkin di semester lalu mendapat nilai yang buruk pada mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Jadi di saat semester ini mengikuti ujian atau tes ataupun kuis di kelas, adik Petra jadi takut dan merasa cemas, mungkin nilai yang dicapai untuk semester ini juga buruk atau jatuh lagi. Memangnya pas waktu nilai adik Petra buruk itu apa yang Petra alami? Mungkin bikin Petra merasa cemas atau takut kembali? Ya Ibu, takutnya nanti saya tidak lulus Ibu, pas untuk Ibu, saya takutnya tidak lulus. Terus malu juga dengan teman-teman tuh Ibu, karena saya terus yang nilai merah. Terus dan orang tua juga takutnya nanti mereka periksa, tanya sampai di rumah, atau kamu bagaimana ulangan atau ujian tadi di sekolah gitu. Betul. Apalagi kalau pelajaran matematika itu kan nanti di juga harus diujikan. Nanti kalau Petra tetap cemas seperti sekarang ini, mungkin nanti waktu ujian nanti begitu juga. Itu yang Petra takutkan. Oke, baik. Nah, Petra sudah menceritakan sedikit tentang masalah yang Petra hadapi. Jadi kira-kira apa tujuan Petra yang ingin dicapai oleh Petra untuk mengatasi permasalahan itu? Tujuannya apa? Tujuannya itu Ibu, agar saya bisa memperbaiki nilai-nilai saya itu Ibu, meskipun sampai 70 sampai 72 tidak apa-apa Ibu. Intinya saya bisa memperbaiki nilai buruk saya dari semester sebelumnya Ibu. Oh, jadi Petra maunya ada perubahan walaupun sedikit, dari 70 mungkin nanti naik 80 begitu, pelan-pelan ya. Kira-kira apa yang Petra sudah lakukan? Mungkin
Napetra sudah pernah belajar lebih keras atau Napetra tidak pernah belajar sama sekali? Saya pernah belajar juga ibu, sering tanya-tanya teman juga tuh ibu, bahasa Inggris, pernah belajar matematika. Ada juga buku catatan atau buku cetak begitu ibu, sudah ada dan saya belajar. Hanya saya tidak bisa ingatan tuh ibu tidak kuat tuh ibu. Saya tidak bisa menghafal rumus terlalu lama begitu. Begitu juga dengan bahasa Inggris, kosakatanya juga ibu, saya tidak bisa hafal lama begitu. Oh, jadi yang Napetra sudah lakukan itu sudah belajar sudah belajar, tapi Napetra itu tetap pesimis bahwa nanti Napetra akan gagal kembali seperti di semester lalu begitu. Oke, baik Napetra, karena ibu sudah mendengarkan tentang permasalahan yang Napetra hadapi, terus Napetra juga menyampaikan tujuan yang ingin Napetra capai. Datang ke sini tahu maksud ibu memanggil Napetra untuk datang ke ruangan ibu. Baiknya Napetra, sebaiknya Napetra kan sudah belajar lebih keras tadi. Napetra sudah belajar, ada membuat catatan tadi, ibu dengar. Jadi Napetra tidak perlu khawatir atau cemas dalam mengikuti ujian. Kalau Napetra cemas terus, pasti otomatis nanti di saat ujian pasti Napetra tidak bisa mengerjakannya. Saya takut ibu, apakah saya berhasil nanti kalau saya mengikuti ujian selanjutnya. Kalau Napetra sudah belajar, pasti akan berhasil. Tidak ada hal yang tidak bisa selagi Napetra itu ada kemauan untuk belajar. Apakah kamu merasa senang apabila kamu mendapat nilai yang bagus atau tuntas dalam mata pelajaran yang kamu cemaskan tadi? Ya ibu, saya rasa senang sekali. Baik. Selain belajar dengan keras, mungkin ada hal lain yang dilakukan oleh Napetra untuk menghilangkan kecemasan Napetra tersebut. Iya ibu, saya juga sering olahraga, misalkan lari, terus bermain voli, badminton gitu ibu. Nah, kesenangan itu ibu hanya sesaat saja. Terus kemudian pas selesai aktivitas tersebut, saya cemas kembali ibu, saya mengingat kembali sampai nilai gitu. Oh, jadi Napetra itu menghilangkan kecemasan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tapi kalau sudah selesai melakukan aktivitas, pasti Napetra ingat lagi dengan pelajaran tersebut. Jadi apa yang Napetra mau? Apakah ibu ada cara lain untuk membantu saya? Baik Napetra, ibu akan membantu Napetra untuk menemukan solusi atas permasalahan ini. Namun sebelumnya, bisakah kamu membuat satu daftar dari apa saja yang berhubungan dengan pelajaran matematika ataupun bahasa Inggris, yaitu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kamu tuh merasa cemas atau gugup atau khawatir saat akan mengikuti ujian matematika. Nah, juga saat Napetra itu bisa saja tulis apa saja yang dapat terjadi dan akan membuat perasaan Napetra merasa cemas. Dan kemudian jika kamu berpendapat jika itu adalah situasi yang membuat merasa cemas, tandailah huruf dengan huruf L. Jika biasa saja, tandailah huruf A. Jika hal itu membuatmu sangat cemas, kamu tandailah huruf V. Ibu beri kamu waktu 10 menit untuk menuliskan daftar tersebut ya. Ini kertasnya. Nanti kalau ada yang bingung atau keliru bisa tanyakan kepada ibu. Sudah? Sudah ibu. Baik. Kamu sudah membuat daftar hierarki. Ibu akan melihatnya. Baik. Bagus sekali. Kita akan membicarakannya dalam kasus kamu. Dalam daftar hierarki ini akan dipusatkan pada tema atau masalah kecemasan dalam mengikuti ujian matematika. Daftar ini membuat situasi tentang matematika yang menghasilkan kecemasan pada kamu.
kita akan melihat kembali daftar yang kamu buat, dan kemudian membuat ranking yang dimulai dengan kurang menimbulkan stres atau kecemasan. Apakah kamu sudah cukup paham dengan penjelasan Iya Ibu? Bu, cukup. Oke. Baik, mari kita lihat daftarmu. Baik, setelah kamu membuat daftar hierarki ini, kita akan melihat apakah kamu sudah merumuskan dengan rinci dan baik apa saja yang kamu pikirkan tentang mata pelajaran matematika yang membuat kamu cemas. Ibu akan membacanya. Hal yang saya pikirkan itu Ibu, misalnya saat memberikan tes matematika, kemudian saat Ibu menyuruh saya, Ibu Bibi menyuruh saya untuk mengerjakan soal matematika di papan tulis. Hal itu yang membuat saya sangat cemas Ibu. Baik, itu adalah salah satu daftar yang kamu buat. Untuk daftar yang lain kamu dapat lebih merinci dengan spesifik ya tentang permasalahanmu ini. Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Lalu apakah kamu dapat memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan matematika yang akan menyenangkan atau membuat kamu rileks? Baik Ibu. Sebelumnya baik Ibu, misalkan itu duduk di tepi pantai sambil melihat sunset Ibu, atau pokoknya ke pemandangan yang tenang dan nyaman Ibu. Oh, jadi kalau kamu ada di tepi pantai itu hal yang membuat kamu lebih rileks, lebih senang, tenang. Berarti kamu begitu ya? Iya. Oke. Baiklah, sebelum kamu membayangkan hal yang menyenangkan itu, Ibu akan membuatkan kamu untuk lebih rileks. Apakah Ibu ada solusi alternatif lain? Tentu saja Ibu punya alternatif lain untuk membuat kamu lebih rileks dan merasa tenang serta tidak merasakan kecemasan lagi. Setelah saya mendengar cerita dari yang Petra katakan tadi, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini merupakan usaha mengajari seseorang untuk lebih rileks dan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan seperti perasaan tegang, cemas, khawatir, yang tadi seperti yang diceritakan oleh adik Petra tadi. Jadi pada teknik relaksasi ini, adik dapat lebih rileks dalam mengatasi lebih rileks seperti tangan, otot-otot, terus kaki, bahu, leher yang biasanya tegang tuh bisa kalau menggunakan teknik relaksasi ini. Jadi tujuan jangka panjang dari relaksasi otot ini adalah agar tubuh yang adik Petra itu dapat memonitor sesegera mungkin semua sinyal kontrolnya, dan adik Petra itu dapat membebaskan tegangan atau kecemasan yang ada pada tubuh adik Petra. Oke. Kita akan mulai ya. Saya setuju dan tertarik belajar dari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, baik. Karena adik Petra sudah setuju, pertama-tama Ibu akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu nanti dapat memahaminya dan mempraktekannya. Satu hal yang perlu kita lakukan dalam sebelum memulai ini, agar kamu sedapat mungkin merasa nyaman, Ibu meminta jika kamu menggunakan jam tangan ataupun gelang, kamu dapat melepasnya ataupun melepas kacamatanya. Baik, Ibu berdiri ya. Oke, biar kamu duduk dengan posisi bersandar, melemaskan segala otot-otot.
sandar saja. Gini kan ibu. Iya, buat jangan tegang. Oh iya iya. Serasa senyaman mungkin. Sudah? Sudah ibu. Apakah kamu sudah merasa nyaman dengan posisi ini? Ya ibu, saya rasa nyaman sekali ibu. Oke, kalau begitu ibu akan mengajarkan sedikit bagaimana cara melakukan relaksasinya. Kamu dapat melihat ibu, misalkan ibu memberikan dengan relaksasi tangan ya. Jadi kamu membuat kepala pada tangan kanan kamu ataupun tangan kiri kamu. Kemudian kamu mengepalnya, terus kamu melakukan relaksasi seperti lenturkan otot-otot tangan supaya terlihat lebih rileks. Apakah dapat kamu pahami? Ya, Tapi ibu. jangan begini, kamu harus begini. Nah, sudah? Sudah, ibu. Apakah contoh yang ibu berikan ini sudah dapat dipahami? Sudah ibu. Oke, kalau begitu untuk yang relaksasi yang lainnya kamu dapat mengikuti instruksi yang ibu berikan ya. Ya. Mana? Baik. Apakah kamu sudah paham? Iya ibu, dapat saya ikuti. Apakah relaksasi ini mirip dengan yoga ibu? Oh iya, betul sekali. Relaksasi ini hampir sama dengan yoga seperti apa yang kamu katakan. Mirip-mirip lah. Karena kan yoga juga relaksasi ya, membuat diri lebih tenang. Jadi kamu dapat belajar meringankan ketegangan itu ataupun kecemasan. Jadi adik Peter dapat duduk dalam posisi yang lebih enak atau nyaman dengan bersandar. Kita akan segera mulai. Pertama, tangan kanan kamu itu luruskan ke depan. Kemudian kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian kanan kamu. Tahan sampai 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tangan kamu secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan, ulang. Oke. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri kamu. Sudah? Sudah ibu. Sudah kepalkan dengan kuat? Sudah. Oke, sekarang lepas secara perlahan. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit. Oke. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu. Jadi kamu harus tahan begini. Oke. Tahan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Oke. Rasakan perbedaan antara kamu merasa tegang tadi dengan saat kamu sudah melakukan teknik relaksasi. Oke. Kedua, sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Sudah letakkan ke bawah. Angkat bahumu sampai telinga. Begini, oke. Rasakan ketegangan dalam bahumu itu selama 5 detik. Sudah? Sudah ibu. Sekarang kendorkan bahumu secara perlahan-lahan. Oke. Sekarang rasakan perbedaan antara tegangan saat sebelum kamu melakukan relaksasi. Apakah bahumu merasa rileks seperti tanganmu tadi? Iya ibu. Oke. 3, sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Kacamata kamu. Oke. Sekarang kamu dapat mengerutkan dahi. Mengerutkan dahi dan alismu. Tidak bisa ibu. Kerutkan dulu. Coba latih. Sudah ibu. Rasakan ketegangan pada muka kamu. Tahan sampai 5 detik. Sudah ibu. Sekarang kendorkan secara perlahan. Apakah kamu merasakan lebih rileks? Oke. Pejamkan mata kamu kuat-kuat. Angkat dahimu kamu. Jangan terlalu. Oke. Pejamkan matamu kuat-kuat. Lebih kuat. Oke. Rasakan tegangan di sekeliling matamu. Sekarang kendorkan otot-otot matamu. Perlahan-lahan.
Oke, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks. Buka secara perlahan. Sekarang sudah lebih rileks. Sudah Ibu. Perlu istirahat dulu. Ya. 10 detik ya. Ya Ibu. Istirahat sejenak. Dari sebelum kamu melakukan tadi, apakah kamu sudah merasa lebih rileks? Ya Ibu, saya rasa nyaman Ibu. Oke, kalau begitu, apakah kita bisa melanjutkannya? Ya Ibu. Oke, tahap yang keempat, sekarang kita akan pindah ke otot leher. Mungkin kamu sering merasa lehernya kamu sakit atau pegal. Iya Bu. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Oke. Rasakan tegangan di belakang lehermu. Oke, dapat iya, rasakan tegangan di belakang lehermu. Tahan 5 detik. Sudah? Sudah Bu. Angkat pelan-pelan. Angkat pelan-pelan ke depan lagi. Rasakan perbedaannya. Ya Ibu. Oke. Kemudian tundukkan kepalamu ke depan dan angkat kepalamu pelan-pelan. Oke. Apakah kamu lebih merasa rileks dengan lehermu? Ya Ibu, rileks. Tahap berikutnya, busungkanlah dadamu. Jadi kamu begini. Ayo. Otot belakang. Oh. Oke, tahap kelima, kamu dapat membusungkan dadamu ke depan. Kamu merasakan rileks. Oke, lepaskan pelan-pelan. Sekarang ambil nafas dalam-dalam di seluruh dadamu dan di daerah perutmu. Tahan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hembuskan secara perlahan-lahan lewat. Apakah kamu sudah merasa lebih rileks? Ya Ibu. Oke, sekarang tahap ke-6, pusatkan perhatianmu pada bagian kaki. Rentangkan kedua kakimu. Oke, kamu bisa menghadap ke sana. Balik, bangun dulu. Bisa duduk di sini. Rentangkan kedua kakimu. Rasakan perbedaan. Rentangkan. Terus lepas pelan-pelan. Rasakan perbedaan. Apakah sudah sedikit rileks pada bagian kakimu? Ya Ibu. Oke. Sekarang luruskan kedua kakimu, tegakkan jari-jarimu ke langit. Oke. Tahan sampai 5 detik. Rasakan tegangan di otot betismu. Kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kamu yang masih mengalami ketegangan, dari mulai di kaki, betis, perut, sampai otot tangan ataupun di bagian wajah kamu. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya sekali lagi. Mungkin saya belum bisa menentukan Ibu karena tubuh saya belum sepenuhnya rileks gitu Ibu. Oh, jadi mungkin nanti kamu bisa melakukannya lagi di saat kamu di rumah ataupun di mana saja kamu berada ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Sekarang Mbak Petra, Ibu ingin kamu membayangkan, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kamu membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang membuat kamu senang dan menghilangkan rasa cemas kamu. Kamu bisa memejamkan mata kamu untuk membayangkan. Apakah kamu merasa lebih tenang? Iya Ibu. Kamu membayangkan kamu berada di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi.
lalu melihat sunset, apakah kamu sangat merasa tenang? Iya Bu. Oke, selanjutnya ibu sekarang kamu dapat membayangkan tutup matamu, membayangkan hal yang kurang mencemaskan. Misalkan kamu saat belajar matematika di rumah, apakah kamu masih bisa mengatasinya? Bisa Ibu. Oke. Baiklah, sekarang ibu ingin kamu membayangkan hal yang sangat membuat kamu merasa cemas, seperti kamu mengikuti ujian di ujian matematika. Saya tidak bisa Ibu. Apakah kamu tidak bisa mengatasinya lagi? Tidak bisa Ibu. Oke, apa itu membuat kamu merasa sangat cemas? Ya. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali membayangkan hal yang menyenangkan tadi di awal, membuat kamu merasa lebih rileks. Apakah kamu sudah membayangkan? Sudah Bu. Apa membuat kamu merasa tenang? Ya. Kalau begitu kamu dapat membuka mata kamu secara perlahan-lahan. Oke, baik. Baik Napetra, kamu sudah melakukan membayangkan hal-hal apa saja yang menyenangkan dan membuat kamu cemas. Baik, ibu berharap kamu lebih banyak berlatih untuk kamu dapat kamu dapat menghilangkan kecemasan kamu saat kamu merasa cemas. Kamu dapat melakukan aktivitas ataupun teknik relaksasi tadi yang ibu sudah berikan. Baik, setelah proses relaksasi yang ibu berikan tadi dan proses konseling telah berlangsung, bagaimana perasaan kamu alami? Perasaan saya Bu sangat lega. Kamu merasa lega? Iya Bu. Kenapa? Karena saya sudah melakukan semua teknik-teknik yang Ibu berikan tadi, dan saya bisa mengikutinya. Kemudian saya bisa mengatasi kecemasan saya. Terus saat kamu melakukan relaksasi tadi, apakah kamu merasakan otot-otot kamu sangat tegang? Iya Ibu. Oke, baik. Setelah kita melakukan tadi, apakah ibu ingin kamu memikirkan tentang skala tegangan antara 0 sampai 5, 0 relax sampai 5 yang belum relax? Apakah kamu dapat memberikan skala yang dapat kamu berikan kepada ibu saat kamu sudah melakukan relaksasi tadi? 3. 3, oke. Mungkin kamu masih memberi 3 karena kamu tadi juga masih baru pertama kali membuatnya. Mungkin kalau kamu sudah sering membuatnya, pasti akan membuat kamu lebih rileks. Iya Bu. Oke, kalau begitu setelah pembicaraan kita dan apa yang tadi kamu sudah buat, sepertinya waktu kita sudah hampir selesai. Ibu meminta kamu untuk menyimpulkan setiap hal yang sudah ibu berikan tadi. Baik Ibu, jadi dari solusi-solusi dan tekniknya, maksud Ibu, dari solusi yang Ibu berikan tadi, kemudian tekniknya juga tadi, jadi saya harus melakukan teknik relaksasi tersebut untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya Ibu. Kemudian sehingga saya dapat merasakan rileks, dan saya juga harus banyak latihan. Oke, betul sekali Napetra. Kamu harus lebih banyak latihan dalam teknik-teknik yang ibu sudah berikan tadi. Apalagi kalau kamu saat merasakan kecemasan, kamu dapat mengikuti teknik-teknik tersebut atau membayangkan hal yang menyenangkan. Oke, karena kamu sudah memberikan kesimpulan, ibu harap kamu dapat pahami, dan ibu yakin kamu pasti bisa mengikuti ujian tersebut dan mendapatkan nilai yang baik pula. Ibu harap apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat kamu pahami dan dapat kamu terapkan di rumah ya. Ya Ibu. Oke, kalau begitu mungkin ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada Ibu.
Oke, kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas. Nanti beritahu kepada Ibu Bibi bahwa kamu sudah datang ke ruangan Ibu ya. Baik Ibu. Oke, silakan kembali ke kelas. Saya Nak. pamit Ibu. Iya. Terima kasih. Ya, Nak. Terima kasih ya. Iya.